Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam semesta ini memiliki banyak fenomena yang unik dan menarik. Salah satunya adalah pelangi yang dikenal karena dengan adanya atau memiliki 7 warna yang indah. Nah, apa itu pelangi? Pelangi adalah salah satu fenomena alam akibat dari pembiasan cahaya yang berasal dari percikan air hujan yang terkena cahaya matahari. Nah, di video ini anak-anakku kelas 8 khususnya ya akan saya ajak belajar tentang gelombang elektromagnetik. Mengapa? Pelangi ini adalah merupakan salah satu gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik itu dipelajari pada bab getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas pelajaran tentang gelombang elektromagnetik. Anak-anakku semuanya, tentunya kalian sudah masih ingat ya, di video yang lalu tentang gelombang sudah saya tayangkan peta konsepnya, bahwa gelombang itu kan karena adanya getaran yang merambat, di mana berdasarkan medium rambatannya itu ada yang melalui medium, ada yang tidak. Kalau yang melalui medium itu namanya gelombang mekanik, tapi kalau yang tidak melalui medium itu gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar atau merambat tanpa media rambat. Itu ya. Nah, di bab ini, di video ini akan belajar tentang gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik contohnya adalah cahaya tampak yang bisa kalian lihat pada fenomena alam seperti pelangi. Pelangi adalah salah satu contoh gelombang cahaya yang dipelajari pada gelombang elektromagnetik. Dan gelombang mekanik itu sudah ada di video-video sebelumnya, ada gelombang transversal, gelombang longitudinal ya. Silahkan buka lagi. Oke, kita masuk di gelombang elektromagnetik. Jadi saya tekankan, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar, merambat tanpa media rambat, yang membawa muatan energi listrik dan bisa juga magnet, makanya disebut elektromagnetik. Nah, untuk melihat jenis elektromagnetik ini bisa dilihat melalui yang namanya spektrum elektromagnetik. Nah, ini ya, ini adalah spektrum elektromagnetik. Kalau melihat peta spektrum elektromagnetik, gelombang elektromagnetik bisa kalian ada terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, gelombang tampak, maksudnya adalah cahaya tampak, gelombang ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Jadi kalau melihat skala panjang gelombang, itu yang terpanjang adalah gelombang radio. Ini terpanjang ya. Sedangkan yang terpendek adalah sinar gamma. Kalau melihat besarnya frekuensi gelombang radio ya, gelombang radio ini yang terkecil, sedangkan frekuensi terbesar itu dimiliki oleh sinar gamma. Jadi semakin menuju ke sinar gamma ini semakin besar frekuensinya. Oke, kita mulai yang pertama dari gelombang radio. Tapi sebelum masuk gelombang radio, berarti kalau dilihat dari spektrum elektromagnetik ada 7 jenis gelombang elektromagnetik. Ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak ya, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal atau informasi dengan cara radiasi dan elektromagnetik.
Nah, gelombang radio adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Ini contoh yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, ada ponsel atau jaringan seluler, radar, astronomi, komunikasi, telemetri radio, misalnya remote control, navigasi ya, itu kapal selam. Ini adalah penerapan gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah mikro atau microwave ya. Nah, ini adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi, super tinggi. Nah, bila mengenai sebuah benda, ini akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Ini contoh microwave atau microwave oven ya, adalah jenis oven yang menggunakan radiasi gelombang mikro untuk memanaskan makanan, untuk membakar makanan ya. Ini gelombang mikro. Yang berikutnya adalah gelombang inframerah. Ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm, di mana sinar inframerah ini memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Oke, kegunaan inframerah dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengaktifkan molekul air dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena inframerah mempunyai getaran yang sama dengan molekul air, meningkatkan sirkulasi mikro, meningkatkan metabolisme tubuh, mengembangkan pH dalam tubuh. Nah, ini contohnya adalah alat terapi inframerah ini. Yang berikutnya adalah gelombang cahaya tampak. Ini kalau siang hari ya kan kelihatan, mulai kalau sinar matahari sudah muncul. Ini cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat mata kita seperti merah, jingga, kuning. Nah, tapi kalau dilihat langsung kelihatannya warna putih ya kan. Contoh cahaya dari matahari ini merambatnya tanpa perantara ya, makanya disebut gelombang elektromagnetik. Ini kalau dilihat kasat mata warna putih, sebenarnya ada 7 warna ya. Kelihatannya warna putih, ternyata ada berbagai warna yang disebut warna pelangi. Bisa kalian lihat misalkan dibiaskan ya, cahaya matahari ini dibiaskan oleh titik air hujan yang dipantulkan, kemudian dipantulkan oleh mata kita. Ini kalau ini dengan prisma ya. Nah, ini kalau dibiaskan dengan melalui air hujan ini ya, ini nampak warna pelangi. Kalau ini adalah prisma, dibiaskan oleh prisma. Ini gambarnya. Jadi pembiasan cahaya dengan prisma itu akan nampak 7 warna pelangi, Meiji-ku Hibiniu. Jadi kelihatan warna putih, tapi sebenarnya mengandung 7 warna pelangi namanya ya. Maaf. Meiji-ku Hibiniu, merah, jingga, hijau, Meiji-ku kuning, hijau ya, biru, nila ya, ungu ya. Ini Meiji-ku Hibiniu, merah, jingga, binya biru, hinya hijau, nila, ungu, hijau, hibiniu itu ya. Nah, gunanya apa fungsi cahaya sinar matahari misalnya ya, pasti penerang alami. Untuk tumbuhan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Kalau untuk penunjuk sinar laser ini ya, biasanya digunakan oleh kesehatan ini untuk mendiagnosa penyakit. Itu sinar laser. Oke, yang berikutnya adalah sinar ultraviolet.
Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu ini bisa melihat sinar ultraviolet dengan jelas. Tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari ini bisa mencapai permukaan bumi karena adanya lapisan ozon. Nah, sinar ultraviolet kalau mencapai ke bumi ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat terpapar sinar ultraviolet, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang berfungsi sebagai perlindungan tubuh, di mana sel darah putih kan memegang peranan penting dalam melawan berbagai penyebab infeksi mikroorganisme, entah itu bakteri, virus, dan sebagainya. Nah, tapi kalian harus mengetahui ya, sinar ultraviolet itu sekitar pukul 9 ya, ini bisa didapatkan. Tapi kalau tidak tepat waktunya, itu justru akan membahayakan tubuh kalau terpapar sinar ultraviolet. Ya, ini berisiko menimbulkan bahaya pada kesehatan, terutama kena sinar ultraviolet secara berlebihan. Apa bahayanya? Kulit menjadi keriput dan mengalami penuaan. Bisa juga kalau terjadi terus-menerus akan memacu adanya kanker kulit. Yang berikutnya sinar X. Sinar X ini merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer. Nah, ini sering disebut ronsen, digunakan untuk memeriksa bagian tubuh. Radiasi ini pertama kali ditemukan oleh seorang profesor asal Jerman sekitar tahun 1895 yang bernama William Conrad Ronsen. Makanya disebut ronsen ya, karena ditemukan oleh beliau yang bernama Ronsen. Nah, berikut cara kerja sinar X ya, yang menampakkan perbedaan warna dari putih, abu-abu hingga hitam. Nah, jadi warna hitam ini menandakan bahwa X-ray mengenai udara. Bila mengenai logam atau bagian tubuh yang padat seperti tulang, nah, ini akan keblokir oleh partikel X-ray. Hasilnya X-ray pun akan tampak berwarna putih. Jika sinar X-ray mengenai otot, lemak, dan cairan, hasilnya akan muncul warna abu-abu. Nih, bisa kalian lihat ini. Apabila bagian tubuh kita, bagian tulang akan terkena sinar X, itu adalah pada bagian tumit ya, tulang pada kaki. Kalau ini pada tulang belakang, itu sinar X. Nah, oke anak-anak, itu tentang macam-macam gelombang elektromagnetik. Semoga bermanfaat untuk kalian, menambah motivasi belajar tentang sains. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.